Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga kabar adik-adik sehat selalu dan adik-adik tetap menikmati sukacita dari Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan tolong kami karena kami akan merenungkan firman Tuhan. Beri kami hati yang peka dan dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Adik-adik sekolah minggu, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia takut kepada Ratu Isabel. Jadi pada waktu itu Ahab menceritakan kepada Isabel bahwa para nabi Baal telah dibunuh dan dibinasakan oleh Elia, karena para Baal itu tidak bisa membuktikan bahwa dewa sesembahan mereka adalah Allah yang asli. Jadi mereka harus menerima hukuman karena kekalahan mereka itu. Tetapi Ratu Isabel tidak terima dengan apa yang Elia lakukan kepada nabi-nabi itu. Karena benar, Isabel sangat menghormati para nabi-nabi Baal itu. Dengan marah, Isabel mengirim seseorang untuk menemui Elia dan menyampaikan pesan kepadanya. Ternyata isi pesan itu adalah ancaman buat Elia, di mana Isabel dengan sangat marah berjanji untuk membalas Elia atas apa yang ia lakukan kepada para nabi-nabi Baal itu. Mendengar pesan itu, Elia merasa sangat gelisah. Ia juga menjadi takut. Kemudian ia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Jangan sampai Isabel menemukannya dan membunuhnya. Ia berjalan sampai ke Betsheba pada wilayah orang Yehuda, dan Elia meninggalkan bujangnya di sana. Kemudian Elia meneruskan perjalanannya. Ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia menemukan sebuah pohon untuk berteduh. Pohon arar namanya. Ia duduk di bawah pohon itu dalam kesedihan. Ia kecewa dan marah, dan ia ingin mati saja. Elia berseru kepada Tuhan, "Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring di bawah pohon arar itu. Tetapi kemudian tiba-tiba seorang malaikat datang dan menyentuh Elia dan menyuruhnya bangun untuk makan. Ketika Elia bangun, ia melihat ada roti bakar dan kendi berisi air. Elia makan dan minum lalu berbaring kembali. Kemudian malaikat itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia dan menyuruhnya untuk bangun untuk makan, sebab kalau tidak Elia tidak akan kuat untuk berjalan. Sebab kalau Elia berjalan dalam keadaan lapar, maka perjalanan itu akan terasa berat dan jauh, kata malaikat Tuhan. Lalu Elia bangun, ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan tadi, Elia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah tentang Elia yang merasa takut, ia kecewa, sakit hati, dan putus asa. Bahkan ia merasa sendiri, sehingga puncaknya Elia meminta kepada Tuhan untuk segera mencabut nyawanya. Mengapa Elia mengalami situasi ini adik-adik? Bahkan ia hampir menyerah. Iya adik-adik, pada zamannya Elia adalah satu-satunya orang yang mau berjuang melawan pengaruh-pengaruh Baal di Israel. Tanpa kenal lelah, ia terus memperingatkan Raja Ahab dan orang-orang Israel untuk sadar dan segera kembali kepada jalan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, Elia bertarung habis-habisan melawan nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel.
Dan benar, Elia berhasil mengalahkan dan menghukum para nabi-nabi Baal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia, usahanya, perjuangannya tidak mendatangkan sukacita untuk dirinya sendiri. Sebab Ahab dan orang Israel masih menyembah Baal dan tidak mau kembali kepada jalan Tuhan. Sungguh usaha dan perjuangan Elia ini sepertinya sia-sia. Belum lagi ancaman serius dari Ratu Isabel terkait hukuman dan pembunuhan nabi-nabi Baal itu. Adik-adik, Elia mengalami situasi yang sangat buruk. Ia merasa sendirian dan sangat takut, sehingga ia melarikan diri. Tetapi ia belum merasa lega juga. Sampai-sampai ia mau mati saja. Apakah Elia benar-benar sendiri dan Tuhan telah meninggalkannya? Tentu saja tidak, adik-adik. Dalam keputusasaan Elia, Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menghibur Elia dan memberi ia makan. Dan dengan kekuatan dari makanan itu, Elia mampu berjalan selama 40 hari 40 malam lamanya. Artinya Elia mendapat kekuatannya kembali. Dan Tuhan masih peduli kepada Elia dan tetap menyertainya serta melindunginya dari Isabel sekalipun. Adik-adik pasti pernah merasa takut, sedih, merasa sendiri, dan putus asa, bukan? Sama seperti yang dialami oleh Elia ini. Ingatlah adik-adik, apapun alasan rasa takut kita, alasan rasa sedih kita, alasan mengapa adik-adik merasa sendiri dan mengapa adik-adik juga merasa putus asa. Ingatlah dengan baik firman Tuhan hari ini. Tuhan selalu peduli kepada kita. Ia selalu bersama-sama dengan kita, yang selalu menuntun setiap langkah kaki kita untuk melangkah jauh ke depan, menggapai mimpi-mimpi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan hari ini. Seringkali kami merasa takut, kami merasa sendirian dan putus asa. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa benar Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu peduli kepada kami dan selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.